Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 1800-an, para ilmuwan mulai melakukan penelitian untuk mengetahui isi inti sel atau nukleus. Mereka lalu menemukan suatu molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena molekul baru ini bersifat asam dan berada di dalam nukleus, mereka menamakan molekul ini asam nukleat atau nukleat asid. Walaupun belakangan diketahui bahwa asam nukleat bisa juga ditemukan di luar inti sel, dan juga diketahui bahwa ada dua jenis asam nukleat, yaitu deoksiribonukleat asid atau DNA, ribonukleat asid atau RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen pertama adalah gula pentosa, yaitu monosakarida yang memiliki 5 atom karbon. Ada 2 jenis gula ini, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Komponen kedua adalah gugus fosfat, yang berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Komponen terakhir basa nitrogen, yaitu suatu molekul kecil berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen, yaitu kelompok purin yang memiliki 2 cincin dan kelompok pirimidin yang memiliki sebuah cincin. Kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Kelima jenis basa nitrogen ini masing-masing disimbolkan dengan huruf A, G, C, T, dan U. Sekarang, apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari ketiga komponen ini dan menggabungkannya, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar yang disebut nukleotida. Sejumlah besar nukleotida dapat bergabung membentuk susunan molekul panjang yang disebut asam nukleat. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, bahwa setiap nukleotida dapat memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda jenisnya. Untuk itu, diperlukan suatu cara untuk menyebut asam nukleat ini. Pertama, kita harus memberi nama setiap ujung asam nukleat. Pada ujung atas, gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut dengan 5'. Lalu, pada ujung bawah gugus fosfat yang selanjutnya dapat menempel pada atom karbon nomor 3. Oleh karena itu, daerah ini disebut 3'. Terakhir, untuk menyebut molekul ini secara keseluruhan, kita tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen sehingga molekul ini pun disebut 5', C, A, G, C, G, dan T 3'. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa terdapat 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Minimal ada 3 perbedaan utama DNA dan RNA. Yang pertama adalah jenis gula. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang kedua adalah jenis basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA adalah A, G, C, dan T, sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa nitrogen. Timin ia digantikan oleh urasil, sehingga pada RNA jenis basa nitrogen adalah A, G, C, dan U. Perbedaan terakhir adalah untaian rantai. Pada DNA terdapat untaian rantai ganda, sedangkan pada RNA untaian rantainya hanya rantai tunggal. Pada DNA, rantai gandanya bersifat komplementer dan berpasangan, di mana G selalu berpasangan dengan C yang dihubungkan oleh 3 buah ikatan hidrogen, sedangkan A selalu berpasangan dengan T yang dihubungkan oleh 2 buah ikatan hidrogen. Agar tidak terlihat rumit, mari kita sederhanakan sehingga menjadi seperti ini. Pada kenyataannya, DNA tidak berbentuk lurus seperti tangga, namun berpilin dan membentuk spiral seperti ini, yang sering disebut dengan istilah double helix. Kurang lebih seperti inilah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.